صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم الإسلام يسير والسياس والمؤمنين والمؤمنات وانصر على المعتدين. رب اغفر خير ويغفر الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini ditakdir Allah bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh dengan barokah. Semoga pertemuan kita bersama di majelis ini semakin menambah keimanan kita kepadanya. Amin. Semoga ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada ajaran Rasulullah telah kita lakukan. Puasa, ibadah di bulan suci Ramadan, dan pagi ini kita melakukan sholat Id. Ini merupakan tanda ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita nanti bersama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama belajar meningkatkan keimanan kita. Telah kita lakukan sebuah proses di bulan suci Ramadan, di mana ujung dari puasa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita bersama setelah ini
mendapatkan predikat takwa. Bagaimana caranya? Sederhana. Mungkin Bapak Ibu mulai kemarin sudah mendapatkan SMS, WA dari teman-teman kita, dari kolega-kolega kita, atau telah membaca banner-banner, pamflet-pamflet di pinggir jalan yang bunyinya mohon maaf lahir dan batin. Apa maknanya? Subhanallah, dengan Idul Fitri ini seluruh umat Islam sedunia menyadari dengan cara yang mudah. Bagaimana kok kita tiba-tiba ketemu teman dan bersalaman, lesan kita terucap dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu jarang kita lakukan. Paling-paling ketika kita melakukan kesalahan pada teman kita bersalaman dan mengucapkan mohon maaf ya atas segala kesalahanku. Tapi ini tidak. Kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Apa maknanya? Ini menyadarkan pada kita bahwa kita manusia ini terdiri dari unsur lahir dan batin. Mudah. Kita belajar agama dengan mudah. Jadi kita ini terdiri dari unsur zahir dan batin. Imam Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddinnya, memberikan sebuah gambaran secara rasional, secara akal, kasat mata, dan kita praktekkan di bulan puasa. Kita bisa bayangkan seharian tidak makan, rasanya lemes. Bagaimana kalau kita teruskan sampai 2 hari? Bagaimana kalau kita lanjutkan sampai 3 hari? Bagaimana kita lanjutkan sampai 1 minggu? Sambil duduk saat ini kita bayangkan, kira-kira rasanya gimana? Tambah lemes, tambah lemes, tambah lemes. Demikian juga Imam Ghazali berikan ilustrasi, jika ada seseorang yang diberi makan kok tidak mau, diberi minum kok tidak mau, tandanya orang ini sakit. Kalau lama-kelamaan tidak mau makan, tidak mau minum, kemana jadinya? Akhirnya meninggal dunia. Wakadzalika, demikian juga diri kita ini tidak hanya unsur zahir, tapi unsur batin. Jika lahir kita tidak makan, lama-kelamaan jadi kurus, tambah lemes, tambah lemes, tambah lemes, akhirnya meninggal dunia. Demikian juga batin kita. Mudah. Terus apa makanan batin? Jika makanan zahir, ada nasi rawon, ada nasi gulai, ada nasi pecel, ada buah, ada minum. Makanan batin kita telah dipraktekkan di bulan suci Ramadan. Ada puasa, ada baca Quran, ada sholat tarawih, ada sedekah. Apa yang dimaksud dengan makanan batin? Makanan batin adalah segala perbuatan yang membuat Allah ridho. Mudah. Jadi makanan batin adalah apa saja yang membuat Allah ridho. Jika kita makanan zahir, kita makan di meja makan, kita minum di tempat duduk, tapi makanan batin ini kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kondisi berdiri, kondisi duduk, kondisi berbaring, kondisi enak, kondisi tidak enak, kondisi sehat, kondisi sakit, kita semua bisa melakukan
asupan makanan batin. Apa yang dimaksud dengan makanan batin? Yang dimaksud makanan batin adalah sebuah kesadaran bahwa kita yang ada ini bukan ada dengan sendirinya, tapi kita yang ada ini karena kita dicipta. Siapa pencipta kita? Dialah Rabb kita yang mengenalkan dirinya ketika beliau menurunkan ayat pertama, disampaikan malaikat Jibril pada Rasulullah ketika di Gua Hira dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Artinya apa? Kita yang saat ini duduk di sini, zahir kita yang menciptakan Allah, batin kita yang menciptakan Allah. Apa buktinya bahwa zahir dan batin ini ada yang mencipta? Apa buktinya bahwa zahir dan batin ini tidak kekal? Kita semua punya bapak, kita semua punya ibu. Bapak ibu kita punya bapak ibu. Dengan kata lain, kita punya mbah, kita punya buyut. Di tempat ini, mari kita bayangkan, adakah di antara keluarga kita yang sudah tidak ada di dalam keluarga? Dengan kata lain, meninggal. Saya yakin mbah buyut kita semua sudah tiada, apalagi canggah waring. Artinya itu juga akan kita lakukan. Zahir kita mentok 80, 90 atau 100 tahun, tapi batin kita tidak pernah mati, yaitu roh kita. Saat ini kita duduk ada di sini. Andaikan kita tidak diberikan oleh Allah satu makhluk yang berupa kehidupan al-hayat, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini kita ada di sini. Tadi kita bayangkan kita ada di rumah, kita jalan, naik sepeda, atau jalan, atau naik mobil. Kita kuat berjalan karena ada kehidupan. Kita punya kehendak dari rumah nyampe ke masjid karena ada kehidupan. Kita saat ini bisa mendengar suara kami karena ada kehidupan. Saat ini bisa melihat karena ada kehidupan. Karena kita bisa bicara antara satu dengan yang lain karena ada kehidupan. Bayangkan jika kehidupan ini sudah diambil oleh Allah, roh ini sudah diambil oleh Allah, apa jadinya? Karena itulah buah dari Idul Fitri adalah sadar bahwa kalau kita ini bisa berbuat, sebenarnya hakikatnya adalah pertolongan dari Allah. Itulah yang kedua, setelah kita kenal bahwa kita ada unsur zahir dan unsur batin, maka yang kedua bahwa kehidupan kita ini ada di dua alam. Kehidupan yang pertama adalah alam syariat, alam zahir, alam ibadah saat ini duduk. Alam yang kedua adalah alam hakikat. Maksudnya apa? Zahirnya saat ini kita duduk, tapi hakikatnya kita duduk karena kekuatan dari Allah. Zahirnya kita bekerja, tapi hakikatnya kita bisa bekerja kekuatan dari Allah. Zahirnya kita naik sepeda motor, tapi hakikatnya kekuatan itu dari Allah. Maknanya dimanapun dan kapanpun kita sadar, ya Allah, saya bisa nyetir mobil ini, saya bisa naik sepeda motor ini, saya bisa jalan ini,
saya bisa jualan, saya bisa kerja, semuanya ini kekuatan darimu ya Allah. Ketika kita hatinya sadar demikian, zahirnya kita bernafas, tapi kita hakikatnya ada di alam hakikat. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kesimpulan akhir, setelah kita diberikan oleh Allah nikmat zahir, setelah kita diberikan Allah nikmat batin, setelah kita tahu sadar ada di alam syariat dan alam hakikat, apa setelah ini? Mudah. Apa itu? Bersyukur. Inti takwa yang paling dalam, yang paling tinggi bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya belum bisa melakukan sholat dengan khusyuk, namun engkau masih nakdir aku, masih mau sholat dan ke masjid. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, keluargaku masih belum menjadi orang-orang yang baik amat, tapi aku masih mau menerima pengajian. Alhamdulillah ya Allah, aku ditakdir bisa sholat di masjid yang belum selesai. Semoga setelah ini aku bisa menginfakkan hartaku di jalan engkau dengan pembangunan masjid ini. Kesadaran ketika kita mau bersyukur dengan ucapan, dengan perbuatan, ini adalah buah puasa. Makna dari mohon maaf lahir dan batin ini menyadarkan pada kita, selama ini zahir kita banyak salah, fisik kita banyak dosa. Demikian juga selama ini batiniah kita masih belum nyambung. Mudah-mudahan setelah hari raya ini kita berjalan, sambil jalan kita menyadari, ya Allah, zahirnya saya yang berjalan, tapi hakikatnya engkau yang memberikan kekuatan. Ya Allah, zahirnya aku yang berkehendak, aku berkehendak ke tempat kerjaku, aku berkehendak ke tempat manapun, tapi sebenarnya yang memberikan kekuatan engkau ya Allah. Ya Allah, aku bisa ke sana kemari pergi, dan aku bisa pulang ke tempatku ya Allah. Itu sebenarnya hakikatnya yang memberikan pengetahuan dan ilmu adalah engkau ya Allah. Ya Allah, aku bisa bicara, aku bisa mendengar, aku bisa melihat, aku bisa beraktivitas, dan ternyata semuanya ini adalah kekuatan darimu. Jika itu yang kita lakukan, berarti kita telah melakukan penguatan pensaksian kita yang telah kita lakukan di alam arwah, yaitu syahadat sendiri, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Artinya ketika kita mengucap la ilaha illallah ini, kita meniadakan diri kita. Ya Allah, saya hakikatnya tidak ada, toh nanti akan meninggal dunia, dibawa ke kubur ya Allah, yang ada adalah roh kami. Ya Allah, kalau selama ini saya bisa beraktivitas, ini sebenarnya bukan kekuatan kami, semuanya adalah darimu. Itulah ketika ada di antara anggota keluarga kita wafat, kita semua mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga sedikit pemahaman, pengenalan zahir dan batin yang sederhana ini kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun. Ketika Bapak sakit, kemudian Bapak ini sadar, ya Allah, saya sakit, zahirnya saya sakit,
tapi ini cara Engkau ya Allah mengenali diriku supaya aku banyak berzikir kepada Engkau. Ketika kita diuji dengan berbagai macam musibah, kita sadar, ya Allah, zahirnya Engkau menguji kami, tapi hakikatnya Engkau ini adalah cinta padaku. Akhirnya aku berdoa padamu. Dengan kata lain, semua yang terjadi di alam ini, jika hati kita nyambung kepada Allah, ini adalah buah takwa, yaitu buahnya bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.